Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra, NIM 22650012 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan kelima dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, dan materinya Manajemen Lingkup Proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan pada atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Perencanaan lingkup menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Definisi lingkup meninjau carta proyek dan pertanyaan lingkup awal yang menambahkan informasi lebih lanjut bagaimana persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Membuat WBS membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup memformalkan penerimaan lingkup proyek. Mengendalikan lingkup mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pertanyaan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh project charter. Di sini terdapat project title, project start date, project manager, project objective. Kemudian ada approach, kemudian ada rules and responsibilities. Contoh project charter. Di sini ada sign off dan ada komennya. Definisi lingkup dan pertanyaan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Penerapan lingkup proyek lebih jauh. Untuk penerapannya di sini terdapat project charter, preliminary scope statement, dan project scope statement version 1. Membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil. Untuk contoh WBS internet disusun berdasarkan produk. Untuk contoh WBS internet disusun berdasarkan fase. WBS internet dalam bentuk tabular. Pertama, concave. Ada evaluate current system. Dua, define requirements, di mana ada define user requirements. Kedua, define content requirements. Tiga,
define system requirements. 4. Define server owner requirements. 3. Define specific functionality. 4. Define risks and risk management approach. 5. Develop project plan. 6. Brief web development team. 7. Website design. 8. Website development. 9. Rollout. 10. Support. WBS internal dan Gantt chart dalam project 2000. Gantt chart internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek seperti ini. Executing tasks for JWD Consultings. Executing terdapat survei, user inputs, internet site contents, di mana ada templates and tools, ada articles, links, dan ask the expert, dan user request fitur. Kemudian internet site design, internet site construction, site testing, site promotion, site rollout, dan project benefit measurements. Pendekatan untuk pengembangan WBS. Pertama, pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi. Meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. 3. Pendekatan top down. Mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. 4. Pendekatan bottom up. Mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. 5. Pendekatan mind mapping. Menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Untuk contoh pendekatan mind mappingnya seperti ini, dan hasil WBS dalam diagram seperti ini. Pustaka WBS dan skop baseline. Pertama, banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama pekerja dan berapa biaya diperlukan. 2. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. 3. Lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk skop baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi. Pertama, sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. 2. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. 3. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena skop creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Kemudian pengelolaan perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan
dan banyak pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Untuk proses utama mencangkup: pertama, perencanaan lingkup; 2, definisi lingkup; 3, pembuatan WBS; 4, verifikasi lingkup; dan 5, pengendalian lingkup. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.